Terima kasih banyak untuk teman-teman hamba Tuhan yang udah datang hari ini dari berbagai macam kota. Ya, kami sangat bahagia bisa bertemu dengan para hamba Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya kenalkan teman-teman saya yang hadir hari ini. Hari ini ada Pak Daniel dengan Ibu Devi hadir tengah-tengah kita. Ya, berikan tepuk tangan. Ada Pak Beni dengan Pak Rizal. Ya, saya dengan Pak Hengki, tuan rumah. Kemudian ada Pak Robin Ong dengan Pak Herman. Berikan tepuk tangan untuk mereka. Juga ada Pak Joel Elkanan dari Taman Getsemani. Kita berikan tepuk tangan sambutan. Saudara, hari ini kami sangat bersuka cita bisa kembali ketemu dengan para hamba Tuhan. Kami berdoa kerinduan kami dalam 3 hari ini. Kami hamba Tuhan bisa menyampaikan pesan Tuhan, firman Tuhan yang berikan kekuatan, semangat kembali buat teman-teman hamba Tuhan. Amin. Hari ini saya ambil sebuah tema, yaitu percaya dan dipercaya oleh Tuhan. Percaya dan dipercayai oleh Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan dari Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saya percaya penulis kitab Ibrani yang diperkirakan adalah Rasul Paulus. Tuhan membuka sebuah pewahyuan revelation yang sangat luar biasa buat hamba Tuhan ini. Dan dia berkata, without faith, tanpa iman, tidak mungkin orang itu bisa berkenan kepada Allah. Kata berkenan artinya dalam bahasa Inggris, pleasing God atau menyenangkan Tuhan. Jadi Rasul Paulus dengan tegas berkata, tanpa iman tidak mungkin kita ini bisa menyenangkan Tuhan. Dan saya percaya semua kita hamba Tuhan punya sebuah target dalam hidupan kita, pelayanan kita, apa yang kita kerjakan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan di sini Rasul Paulus berkata, without faith, tanpa iman tidak mungkin. Kata impossible, tidak mungkin, artinya engkau akan lumpuh dan tidak punya kekuatan. Tanpa iman. Artinya iman ini sesuatu yang sangat luar biasa yang Tuhan sedang investasikan, yang Tuhan sedang masukkan dalam hidup saudara. Dan kalau saudara sampai mengerti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, yang Tuhan ngomong pada Rasul ini, kalau the power of faith, kuasa iman itu sampai masuk dalam hidupmu, bukan cuma di dalam kita, dan tiba-tiba imannya di dalammu ini explode, ada ledakan dalam hidupmu. Betapa dahsyat di depan kita. Sebab dia berkata, tiap kali engkau beriman, engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tahu ini menjadi sebuah fondasi dasar, artinya semua kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, kita harus punya iman. Amin. Enggak ada pilihan lain saudara. Dalam hidup kita ini harus punya iman, supaya kita ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita harus ngomong jujur saudara. Iman ini bukan masalah pengetahuan dan pelajaran yang kita tahu di sekolah Alkitab kita. Bukan itu saudara. Iman bukan ngomong di pikiran. Oh, di pengertian kita bukan. Tapi iman adalah sesuatu yang sangat dalam di dalam hati kita. Dan kadang-kadang yang tahu cuma Tuhan. Apakah engkau sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Dia atau tidak saudara. Sesuatu yang sangat tersembunyi di dalam hati kita. Tapi kalau engkau itu berhasil mengerjakan firman ini, ada begitu besar kuasa yang sedang bekerja mengalir di dalam kehidupan saudara. Dan yang pertama-tama, engkau sedang menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau itu beriman dan percaya kepadanya. Jauh di dalam hati kita tersembunyi. Tapi apa yang di dalam hati itu? Yaitu iman yang Tuhan taruh dalam hatimu. Itu akan terekspresi keluar. Setiap kali kau sungguh-sungguh meyakini dan percaya kepada Tuhan. Dan iman itu mulai muncul keluar. Alkitab cerita ada seorang wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. 12 tahun sakit pendarahan. 12 tahun dia sangat menderita dengan persoalan yang dia hadapi. Dia menghabiskan semua kekuatannya, semua uangnya untuk berusaha untuk sembuh. Tapi tidak pernah sembuh. Sampai satu kali
Tiba-tiba ada satu firman yang menembus hati wanita yang sakit 12 tahun pendarahan itu. Tiba-tiba muncul satu kata dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan tiba-tiba sepenggal kalimat itu yang masuk dalam hatinya. Itu kalimat bukan cuma satu kali bergema. Tapi saya percaya kalimat itu akan berhari-hari dan terus betul bergema. Asal ku jamah jubahnya, asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Dan tiba-tiba dari sebuah perkataan yang dia yakini di hatinya, meledak jadi sebuah tindakan. Dan hari itu dia berusaha mencari di mana ada Yesus. Sebab dia percaya kalau aku ketemu dengan orang ini dan aku pegang jubahnya, aku pasti sembuh. Saya percaya sejak hari itu dia akan cari Tuhan, dia kejar Tuhan. Supaya dia bisa ketemu pribadi itu. Dan satu kali di kotanya Yesus datang. Dan dia mendengar kabar itu. Dan dia dengan sekuat tenaga. Tenaga terakhir yang dia punya. Sebab dia sangat lemah. 12 tahun sakit pendarahan. Tubuhnya sangat lemah. Tapi tahukah saudara? Di dalam hati wanita itu ada sebuah kekuatan yang makin kuat, makin kuat, makin kuat. Amin. Tubuhnya memang lemah. Dia mungkin merangkak setengah mati menjumpai Yesus. Tapi di dalam wanita itu ada faith, ada iman yang begitu kuat pada hari itu. Yang memberikan dorongan buat dia untuk kejar dan cari Yesus. Dan ketika dia ketemu dengan pribadi itu, dia desak semua orang-orang yang mengerumuni Yesus. Dia mendesak masuk. Cuma satu targetnya. Kalau aku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Dan firman itu, iman itu makin kuat. Dan ketika dia sentuh Tuhan Yesus, jubah itu ada power kekuatan yang mengalir masuk dalam hidup wanita itu. Dan Alkitab berkata, seketika itu juga sembuhlah dia dari penyakitnya. Amin. Hari ini saudara, hari ini saya tahu Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Saya percaya hari ini dia di tengah-tengah kita. Amin. Karena dia mencintai semua kita. Kalau hari ini ada hamba-hamba Tuhan yang berkata, Tuhan, aku bertahun-tahun dalam keadaan yang sangat letih. Aku bertahun-tahun lelah hidupku. Bertahun-tahun aku capek dalam pelayanan. Tapi kalau hari ini kau berkata, hari ini kalau aku jamah Yesus di tengah-tengah ini. Aku jamah ketemu dia. Aku sentuh dia. Aku percaya. Seketika itu juga hidupku dan pelayananku akan diubah oleh Tuhan. Kalau hatimu dan imanmu sedang terulur hari ini menyentuh dia, saya percaya seketika ini juga engkau dipulihkan dan diubah pelayananmu. Amin. Seketika artinya tiba-tiba tanpa kau sangka ada yang berubah dalam hidup saudara. Amin. Menyenangkan Tuhan tiap kali engkau itu beriman percaya kepadanya. Artinya setiap kali engkau gagal percaya atau tidak percaya, maka sebaliknya yang terjadi. Betul saudara? Kalau engkau beriman, engkau menyenangkan dan berkenan kepada Tuhan, pleasing God. Tapi kalau engkau gagal percaya dan engkau tidak percaya, artinya apa? Engkau sedang mendukakan Tuhan. Ketika saya baca ini betul Tuhan. Selama ini kami tidak menyadari bahwa kami sering gagal percaya kepadamu. Kami ini hamba-hamba Tuhan. Kami sering tidak percaya kepadamu. Dan tanpa kami sadari, kami sedang mendukakan engkau. Sebab kami tidak menyenangkan engkau. Karena kami gak punya iman. Dan kami gak percaya kepadamu. Ketika saya lihat ini Tuhan, ampuni aku. Karena saya sadar, saya pun kadang-kadang tidak percaya dan kehilangan iman. Jujur saudara. Jangan pikir yang bicara ini orang yang terus beriman. Tidak saudara. Saya orang yang pernah gagal berkali-kali beriman kepada Tuhan. Gagal. Sebab mungkin yang saya percaya terlalu sukar. Di luar jangkauan saya. Dan tiba-tiba saya berkata, apa mungkin terjadi? Tanpa sengaja saya sedang mendukakan hatinya.
karena saya tidak percaya kepada dia. Tapi hari ini saya berdoa, firman ini akan membuka pikiran kita dan hati kita berkata, from today, mulai hari ini, ajari aku beriman dan aku menyenangkan hatimu. Amin. Daud adalah orang yang sangat muda. Ketika dia membunuh Goliat, dia masih sangat muda, terlalu muda untuk Daud membunuh Goliat. Tapi hari itu ada ribuan, mungkin puluhan ribu tentara Israel yang di dalam peperangan, yang mereka tahu tentara Israel dan Raja Saul tahu bahwa Allah Israel, Allah yang pernah membelah Laut Merah, yang pernah membelah Laut Teberau, Tuhan yang sama yang pernah membelah sungai Yordan, Tuhan yang sama yang pernah menurunkan mana secara puluhan tahun, 20 tahun lebih. Tuhan yang sama yang pernah membuat gunung batu mengeluarkan air. Tuhan yang sama memberikan daging pada mereka. Tuhan pembuat mujizat dan masih begitu banyak kisah mujizat yang banyak sekali. Dan orang Israel, tentara Israel dan Saul tahu itu. Pengetahuan itu tidak menolong sama sekali hari itu. Ketika mereka di medan perang melawan Filistin dan ketemu dengan Goliat. Pengetahuan kita itu saudara, kadang-kadang tidak cukup berarti dan menolong kita kok. Sampai apa yang kau tahu itu tembus ke sini saudara. Dan berubah menjadi iman. Amin. Itu yang membuat engkau menjadi hebat dan kuat. Tapi ada satu anak muda yang mungkin tidak terlalu tahu. Masih sangat muda. Yaitu Daud yang datang ke medan peperangan dan dia lihat ada musuh yang sangat besar namanya Goliat. Yang gak masuk akal untuk ditumbangkan gak mungkin. Tapi orang itu berkata, aku percaya aku akan bisa menumbangkan orang itu. Aku bisa menumbangkan orang itu. Aku percaya aku bisa. Dan dialah cuma satu-satunya orang yang maju berani menghadapi Goliat. Sementara semua orang-orang hebat yang tahu tentang Tuhan mundur ke belakang. Tapi ada satu anak yang mungkin tidak terlalu tahu tentang Tuhan. Tapi dia percaya, dia maju menghadapi Goliat. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 44 dan 45. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari itu dia menghadapi musuh yang sangat besar dan sangat kuat dengan semua perlengkapan yang hebat. Dan tidak mungkin dimatikan, dibunuh orang ini. Sebab Goliat adalah mesin pembunuh yang selalu perang kemana-mana dan dia menang. Dan hari ini Daud tahu, kalau bukan Tuhan, gilirannya Daud pun akan mati di tangan orang itu saudara. Tapi ketika dia menghadapi Goliat dan Goliat mengancam dia, aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Sebuah ancaman yang mengerikan untuk Daud hari itu. Tapi Daud dengan begitu confident siap berkata, engkau datangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Tapi aku datangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Jehovah Sebaot. Dengan Jehovah Sebaot. Daud tiba-tiba dapat sebuah revelation di tengah keadaan yang terdesak. Tiba-tiba dia tahu Tuhan yang menyertai dia ada bersama dengan dia. Dan itulah Jehovah Sebaot. Kata Sebaot artinya dia adalah tentara, panglima tentara, pemimpin dari tentara. Yang sedang mendampingi aku adalah pemimpin dari segala tentara bersama dengan aku. Tapi juga berarti Tuhan semesta alam berdiri bersama dengan aku. Dan kalau raksasa ini yang adalah mesin pembunuh yang tidak mungkin dikalahkan. Kalau pemimpin semua tentara bersama dengan aku, akan sangat mudah ditumbangkan. Akan sangat mudah ditumbangkan. Satu perkataan ini masuk dalam hatinya. Jehovah Sebaot bersama aku. Kepala dari semua tentara bersama dengan aku. Dan saya tahu his faith, imannya tiba-tiba bangkit dan menjadi kuat. Dan semua ketakutannya hilang dan nyingkir. Dan dia berkata sebentar lagi
dia akan tumbang. Sebentar lagi akan tumbang. Sebentar lagi akan tumbang raksasa ini, amin. Kalau hari ini satu firman perkataan Tuhan sedang masuk dalam hidupmu, amin. Hanya perlu satu kata, hanya perlu satu kata, hanya perlu satu kata dari Tuhan. Yang hari ini masuk dalam hatimu para hamba-hamba Tuhan. Dan tiba-tiba itu iman muncul di sini. Semua Goliat yang dalam hidupmu akan kau tumbangkan hari ini, amin. Semua persoalan besar dalam hidupmu akan tumbang. Semua yang menakutkan hidupmu akan ditumbangkan. Sebab satu perkataan, Jehovah Sebaot ada bersama dengan aku. Jehovah Sebaot ada bersama dengan aku. Dan itu yang membuat Daud tetap berdiri dengan kuat. Karena dia tahu ada Tuhan yang menyertai dia. Dan endingnya raksasa itu tumbang. Endingnya raksasa itu tumbang. Kita kembali ke Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Orang-orang yang beriman adalah orang yang percaya bahwa Allah itu ada. Saudara percaya Allah itu ada? Saudara percaya Tuhan itu ada? Ya, itu pengetahuan kita, saudara. Tapi belum tentu sungguh-sungguh kau percaya bahwa Allah itu ada kok. Sebab ini bukan sekedar pengetahuan, tapi ini adalah sebuah pengalaman. Sebuah pengalaman. Apakah sungguh dia ada? Atau engkau sedang ragu hari ini bahwa dia ada? Kita tahu memang dia ada. Waktu kau sedang melewati tantangan, persoalan, masalah yang besar. Jujur saudara, saya juga jujur. Kadang-kadang engkau tidak tahu dan engkau lupa bahwa Allah ada. Sebab engkau takut dan engkau khawatir dan engkau sangat gentar. Ketika kau sedang perlu duit, perlu uang. Engkau tahu untuk buat KKR, membangun sesuatu dan engkau tahu tidak ada uang. Apakah kau tahu Allah ada? Sering kita kirim proposal dan cari orang kaya yang bisa tolong kita. Detik engkau buat proposal, detik engkau cari orang kaya, engkau sepertinya akan berkata, Tuhan tidak ada. Yang ada adalah orang kaya, sponsor dan donatur yang bisa tolong aku. Kita nggak sadar. Kenapa Ibrani berkata, engkau harus percaya bahwa Allah ada. Di tengah persoalanmu, di tengah masalahmu, engkau harus tahu dia ada yang sanggup menolong saudara. Amin. Hari ini saya bersyukur, saudara ada di gedung ini saudara. Ini adalah gedung mujizat. Ini adalah gedung mujizat. Kami dulu gak punya apa-apa, kami di gereja yang miskin gak punya apa-apa saudara. Kami beli tempat ini bukan karena uang kami. Kami beli tempat ini sebab kami di satu titik kami percaya Tuhan itu ada. Amin. Dia ada. Baru 4 bulan, 7 tahun yang lalu. Kami 4 bulan merintis gereja. Tak punya uang. Kami dipinjemin hotel untuk kami ibadah. Dan kami bayar setelah selesai ibadah. Ada kolektor persembahan. Kumpulin. Bayar sewaan kursi. Bayar sewaan LED. Bayar semua keperluan. Sisa baru kami kasih yang punya hotel. Yang punya hotel baik berkata kalau sampai gak ada uang, gak usah bayar Pak. Saya tahu kamu sedang susah. 4 bulan, hampir 4 bulan kami kerjakan. Sampai satu kali ada firman datang berkata, sebelum Desember tahun ini 2016, aku akan berikan sebuah gereja. Kami Tuhan akan beri sebuah gereja. Seperti yang gak ada sebesar telapak tangan awan yang kelihatan. Sama sekali gak ada. Gak ada mujizat, gak ada apa-apa. Sebab keuangan masih berat. 4 bulan setelah kami merintis, firman datang. Aku akan beri gereja. Saya ngomong sama yang punya hotel. Desember kami terakhir di tempat ini. Saya dengan Pak Hengki ketemu sama yang punya. Desember kami terakhir. Tapi saya tahu tidak ada harapan buat kami. Pada siapa berharap? Engkau berkata Tuhan, mana uangnya? Tidak ada. Tidak ada. Tapi buat Tuhan dia tidak urusan.
ada uang, tidak ada uang. Yang dia cari adalah apakah engkau percaya. Saya tunggu sampai 2 minggu sebelum Christmas. Dan tidak ada mujizat apa-apa. Uang tetap gak ada. Dan saya kembali ketemu dengan yang punya hotel berkata, Pak maaf. Kalau tidak ada apa-apa, boleh gak kami lanjutin, kami sewa lagi di hotel ini. Dan dia berkata, kami dengan sukacita Pak Victor, pakai aja hotel kami. Pakai gak apa-apa. Tapi dalam hari-hari itu, dia buat mujizat. Ada orang datang ke rumah saya berkata, Pak ada tempat bagus. Dan dia tunjukkan tempat ini saudara. 1, 2, 3, ada 3 gudang. Dibuka, ini gudang baru, belum dipakai. Saya lihat bagus ya Tuhan. Tapi kami tidak punya uang Tuhan. Bagaimana caranya? Bisa dapat sesuatu tanpa uang, bagaimana caranya? Oh, buat proposal, berikan minta bantuan orang. Tapi hari itu kami sedang kirim proposal kepada Tuhan. Tuhan, engkau yang berjanji memberikan tempat ini. Tapi kami tidak punya uang pada hari ini. Kami mau lihat bagaimana kau bekerja menolong kami memberikan tempat ini tanpa uang. Bagaimana caranya? Dan saya berikan kesempatan buat Tuhan. Kerjalah Tuhan. Dan hari itu yang punya tempat ini berkata, ambil 3 gudang. Ambil aja. Bagaimana bayarnya? Kami gak bisa bayar. Terlalu mahal. Puluhan M tempat ini, gak ada uangnya. Dan hari itu dia kirim kunci berkata, pakai saja. Pakai saja tempat ini. Bayarnya nanti saja. Pakai saja. Kadang-kadang kalau pengusaha ngomong gitu bahaya saudara. Ya kan? Kalau kita ketemu sama orang di depan ngomong pakai dulu, pakai dulu, pakai dulu. Hati-hati saudara. Hati-hati. Kita gak tahu di belakang ada apa. Hati-hati. Dia kasih kunci. Dan saya pegang. Teman-teman saya berkata, saya jujur, teman-teman saya mempunyai iman yang lebih besar daripada saya. Ini ada sekatnya tembok dulu saudara 3. Dan teman-teman saya berkata, kenapa kita nggak robohin temboknya? Dan kita buat lebih gede ruangannya. Jadi ada 2000 meter, kita jebol. Saya bilang jangan, ini bayarnya gimana loh? Aku nggak tahu bayarnya gimana loh. Gak apa-apa Pak, jebol aja, kita jebol. Mereka yang menjebol, saya yang ketakutan. Loh, sebab yang nanti tanggung jawab saya, mau saya ketemu sama orangnya. Saya tanggung jawab nanti. Tapi saya bersyukur punya teman-teman yang punya iman lebih besar daripada saya bersyukur. Dan dijebol. Dan betul, 1 Januari 2017, kami masuk beribadah tempat ini tanpa bayar. Tempat ini, tanpa bayar. Belum selesai ceritanya. Tanpa bayar. 2 tahun kemudian, 1, 2, 3 lunas dibayar. 2 tahun, 3 ini lunas dibayar. Tuhan paksa kita melangkah tanpa uang. Tapi dia berkata kalau kau percaya, engkau melangkah, dia akan buat keajaibannya. Amin. Tuhan berkata pada Petrus, keluar dari kapal. Keluar dari kapal, keluar dari kapal. Kau injak air itu, injak. Buat Petrus gemetar, ini air. Pikirannya berkata, ini air, tenggelam, ini air. Tapi Tuhan berkata, keluar dari kapalmu. Keluar. Kita harus keluar dari kapal kita, saudara, amin. Kita harus berani keluar dari kapal kita. Detik engkau keluar dari kapal, Tuhan tidak membuat air menjadi keras, bukan. Dia tidak membuat air Danau Galilea menjadi keras, tidak. Tapi dia sedang mengangkat Petrus menjadi lebih ringan dari air itu, saudara. Waktu dia melangkah di air itu, dia tidak tenggelam. Dan dia bisa jalan sekian meter di atas air. Sampai dia takut dan kehilangan iman. Itu lalu dia masuk tenggelam. Ketika dia mulai kehilangan iman, goyah. Tapi ketika dia beriman, dia jalan percaya. Dia tatap Yesus. Dia jalan di atas air. Dia bisa berjalan di atasnya. Tidak ada orang yang berjalan di atas air selain Petrus dan Tuhan Yesus. Ketika dalam dunia ini tidak ada lagi, cuma dia satu-satunya. Kenapa? Sebab ketika Tuhan katakan jalan Petrus, dia berjalan. Hari ini Tuhan akan bicara dalam kehidupan kita. Keluar dari semua kapalmu yang kau sangka aman itu. Keluar dari kapalmu, keluar dari kapalmu. Dan kau akan berjalan di atas air. Amin. Berjalan di atas air. Tapi saya tahu tidak gampang saudara. Saya tahu tidak gampang. Dalam masa 2 tahun, ada banyak kejadian yang Tuhan kerjakan.
Ada orang yang kirim mobil Porsche buat kami. Dia kirim dan kami jual mobil sport itu, kami jual. Bayar ini. Orang kasih emas, kasih apa, macam-macam. Itulah awal sebuah mujizat. Sampai tempat ini selesai dibayar. Amin. Sebab Tuhan berkata dalam ayat ini. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Setiap kali ada orang beriman, dia berkata ada reward, ada upah, ada hasil yang kau terima. Amin. Setiap kali orang percaya kepada Tuhan, ada reward. Tapi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Pertanyaannya, seberapa sungguh kita mencari Dia? Apakah sekedar kita mencari Dia? Oke, hari Minggu kita datang ibadah. Ya udah, datang aja. Sebab kewajiban kita. Sebagai pendeta, hari Minggu aku khotbah. Itulah tugasku seorang pendeta khotbah. Tapi apakah engkau bisa pegang ayat ini berkata, yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sampai kau segenap hati, segenap kekuatanmu kau cari Dia. Layani Dia. Dan kau akan mengalami reward upah yang ajaib, yang luar biasa. Yang Dia janjikan dalam kehidupan kita. Amin. Tenang hamba-hamba Tuhan. Setiap kau beriman pada Dia, ada upah yang sedang Dia sediakan dalam kehidupan kita. Percaya, pegang firman ini. Dan akan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana iman bisa tumbuh dalam kehidupan kita, saudara? Bagaimana iman bisa timbul dalam kehidupan kita? Roma 10. Roma 10. Ayat 16 dan ayat yang ke-17. Roma 10, 16 dan 17. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Oh, iman itu bisa muncul ternyata saudara dari apa? Pendengaran. Tapi di atasnya Yesaya berkata, siapa yang percaya pada firman itu? Siapa yang percaya? Yesaya ngomong dengan Tuhan, aku tahu Tuhan bahwa nanti iman itu akan muncul dari firman yang kita dengar. Tapi siapa yang mau percaya dengan pemberitaan itu? Ada sebuah kalimat keraguan dari Yesaya. Siapa yang mau percaya? Saudara, Tuhan sedang cari hari-hari ini. Dia sedang mencari siapa yang mau percaya. Dia sedang mencari, amin. Biarkan hari ini mata Tuhan akan mengelilingi tempat ini. Dan dia cari satu orang. Atau dua orang. Atau semua kita hari ini. Yang dia sedang cari. Siapa yang mau percaya, amin. Detik engkau percaya dengan pemberitaan dan firmannya. Firman yang kau dengar itu akan produce menghasilkan iman. Dari firman timbul. Seperti dalam kota ini saudara. Saya gambar ini firman. Seperti dari firman ini timbul, come out, keluar. Faith. Setiap firman yang kita dengar tuh saudara. Di dalam firman itu ada sebuah benih iman potensi yang sangat luar biasa. Waktu kau mendengar firman dan firman tiba-tiba keluar satu kata dari firman itu. Yang kita tahu itu kita khotbahkan sering, rema. Itu firman yang meloncat keluar dari apa yang kita baca dan kita dengar. Dan itu firman yang akan kuat menghasilkan iman. Dan apa yang kau percaya itu akan jadi kenyataan. Amin. Apa yang kau percaya. Setiap kali kau mendengar firman. Bukan sekedar dengar saudara. Sampai tiba-tiba ada satu penggal kata yang keluar meloncat dari kata-kata itu saudara. Firman itu. Ngomong di hatimu dengan kuat. Itulah benih iman. Dan itulah awal sebuah mujizat. Kalau tiba-tiba ada satu kata yang keluar dan meloncat keluar dari firman yang kau dengar. Itu akan menghasilkan sebuah perkara yang besar. Sebuah perkara yang luar biasa. Kenapa? Sebab firman itu tiba-tiba menciptakan iman dalam kehidupan kita. Itulah kenapa kita ini perlu baca firman banyak saudara. Perlu belajar baca firman banyak. Sebab kita gak pernah tahu dari semua yang kita baca. Itu bisa muncul sebuah rema dalam kehidupan kita. Yang di telinga kita akan terus ngomong, terus ngomong. Dan tiba-tiba itu menciptakan sesuatu dalam hidup saudara. Amin. Menciptakan sesuatu dalam hidup saudara. Iman itu luar biasa.
apa yang kau percaya akan jadi dalam hidup saudara. Tapi kita melangkah ke satu bagian yang lebih tinggi dari sekedar beriman. Ketika saya menyiapkan firman, saya itu suka saudara dengan Tuhan. Tiap kali saya menyiapkan sesuatu dan tiba-tiba dia bicara, itu hal yang paling menyenangkan buat saya. Tuhan berkata, ya kalau kamu beriman, kamu akan dapat apa yang kamu percaya. Yang kamu percaya kamu dapat. Tapi ada satu bagian lagi yang jauh lebih besar dari sebuah iman. Yaitu kalau engkau itu dipercaya oleh Tuhan. Sebab kalau iman kita percaya, dapat yang kita percayai. Tapi kalau engkau dipercayai Tuhan, engkau akan dapat sesuatu yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Amin. Artinya apa? Begitu besar, limitless, tanpa batas. Sebab engkau bisa dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 1. 1 Korintus 4 ayat yang pertama. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Kalau engkau bisa dipercayai Tuhan, saudara. Engkau bisa dipercaya Tuhan. Dia akan memberikan sesuatu yang bukan ukuran saudara. Dia akan memberikan apa jadi ukurannya Tuhan. Amin. Bukan ukuran saudara. Tapi apa yang ukurannya Tuhan. Sebab kita bisa dipercaya. Apakah hari ini saudara ini bisa dipercaya? Itu pertanyaannya. Kalau kau bisa dipercaya, dia akan memberikan pemberian yang limitless. Yang tidak terbatas dalam hidup saudara. Ada Pak Beni sini. Saya percaya dia orang beriman. Dia beriman. Dan Tuhan buat terobosan dalam hidupnya. Hari Minggu, Sabtu dan Minggu dia sharing banyak dengan kita. Sampaikan firman tengah-tengah kita. Dia doa, berkati aku Tuhan. Berkati aku. Dan Tuhan memberkati dia. Saya percaya berkatnya sesuai dengan permintaan beliau. Karena beriman. Tapi di satu titik dia geser ke sebuah area baru. Bukan beriman. Tapi jadi orang yang dipercaya Tuhan. Amin. Mengelola semua berkat Tuhan. Begitu kau masuk ke area dipercaya Tuhan. Maka janjinya adalah apa? Limitless. Tanpa batas. Amin. Sebab ukurannya bukan lagi apa yang kau minta. Ukurannya adalah apa yang Tuhan sanggup berikan. Dan tiap kali Tuhan sanggup memberikan tidak terbatas. Ketika dia mau dipercaya Tuhan. Dia jadi berkat bagi banyak hamba Tuhan. Dia dipercaya untuk menolong banyak orang. Maka dia sedang dipercaya Tuhan. Dan ujungnya limitless tanpa batas. Amin. Bu Debi dengan Pak Daniel. Pasti mereka berdoa. Beriman. Mereka cerita hidup mereka kok. Bagaimana dulu mereka sangat susah hidupnya. Naik sepeda motor, gonceng 3. Mereka bahkan sering nangis. Susah makan. Semua begitu banyak persoalan. Pelayanan juga gak pernah maju. Susah banget hidup mereka. Sampai mereka berdoa, berkati aku Tuhan, pakai aku. Dan Tuhan mendengarkan doa mereka. Mulai diberkati. Karena iman. Tapi kalau mereka berhenti di cuman iman percaya. Maka apa yang mereka minta, begitulah besarnya takarannya. Tapi mereka geser ke satu area baru. Dipercaya Tuhan. Mereka bangun banyak gereja di Indonesia. Mereka buat sekolah misi. Mereka tolong banyak orang. Di area bisa dipercaya. Waktu Tuhan memberkati mereka. Dan berkat mereka akan limitless. Amin. Berkat mereka akan limitless tanpa batas. Waktu Tuhan ngomong itu, Tuhan thank you, terima kasih. Biar revelation ini hari ini menembus hidup saudara. Jangan cuma beriman. Tapi tingkatkan lagi. Sampai kau bisa dipercaya oleh Tuhan. Maka yang sedang dilimpahkan, diberikan dalam hidup saudara. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Tidak terbatas. Orang ketemu sama saya ngomong. Enak kamu ya. Pendeta 5 tahun dapat macam-macam. Enak ya. Saya bilang kamu tidak tahu. Kami di gereja ini para pastoral bukan cuma beriman. Tapi kami sedang melangkah ke satu sisi yang baru lagi. Dipercaya Tuhan. Tuhan bilang buat konferensi mana-mana. Ya Tuhan, mahal. Tolong orang-orang miskin, mahal. Kasih makan orang setiap hari, mahal.
Udah 4 tahun kami kasih makan tiap hari, ratusan porsi tiap hari. Tidak berhenti loh, saudara, 4 tahun. Kami kasih beasiswa ratusan anak, terus gak berhenti. Kami kerjakan. Begitu dipercaya, berkat yang dia berikan limitless, tanpa batas. Saudara, kita tuh pengen kok diberkati limitless tanpa batas. Kita sangat pengen. Tapi pertanyaannya, bisakah engkau dipercaya? Bisakah engkau dipercaya? Kalau bisa, buat Tuhan tiba-tiba akan datang. Amin. Kalau engkau bisa dipercaya. Ayat terakhir, Lukas 19. Lukas 19, ayat 11 sampai dengan 26. Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 26. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan yang berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsa yang membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Sampai sini dulu, saudara. Ini perumpamaan bagus. Yesus sedang bicara tentang dirinya sendiri, saudara. Mungkin orang-orang gak tahu hari itu bahwa Yesus sedang memberikan perumpamaan tentang dirinya. Dia berkata ada seorang raja yang akan pergi jauh untuk dinobatkan. Dia ngomong kepada orang-orang hari itu, dia akan pulang ke rumah bapaknya, tempat yang jauh, dinobatkan jadi raja di sana. Dan ketika dia jadi raja, dia akan kembali lagi. Tuhan akan kembali sekali lagi menjemput kita, amin, saudara. Dan hari ini engkaulah yang dia sedang ngomongin ini. Ada hamba-hamba ini, yang 10 orang hamba, dia ngomong tentang saudara, kita semua. Dan hari itu dia panggil orang-orang ini, hamba-hambanya. Dan dia berikan kepada mereka masing-masing 1 mina. 10 hamba masing-masing 1. Oh, ini adil. Kalau yang cerita lain kasih 5, 2, 1. Oh, mungkin gak adil. Tapi yang cerita ini dia kasih 1 orang hamba 1. Sama semua 10 orang. Dan dia pergi meninggalkan mereka. Dan satu pesannya, kamu pakai 1 mina itu untuk berdagang. Saya coba periksa 1 mina berapa sih kira-kira? Kira-kira 3,5 bulan gaji, saudara. UMR 3,5 bulan. Jadi UMR 3,5 bulan, hitunglah kira-kira berapa. Kalau 3 jutaan, 9 juta, 11 jutaan, saudara, kira-kira. Uang hari itu. Jadi ini semua hamba dikasih uang masing-masing 1 mina. Dan dikatakan pergilah berdagang. Dan dia gak ngomong apa-apa kok, saudara. Cuma dikasih 1 dan pergi berdagang. Dan 10 orang itu masing-masing boleh kerja, saudara. 10 orang hamba masing-masing kerja. Dengan kemampuan mereka. Siapa yang bersungguh-sungguh dan siapa yang malas-malasan nanti terbukti. Tapi ada 1 hamba yang kerja dengan sangat sungguh-sungguh. Yang di ayat yang ke-16. Orang yang pertama datang berkata, Tuhan, mina yang 1 itu telah menghasilkan 10 mina. Ketika tuannya datang setelah dia pergi jadi raja, dinobatkan kembali. Yang dapat 1 datang, ini Tuhan, 1 yang kau beri jadi 10. Yang lain lagi berkata, ini Tuhan, 1 jadi 5. Saudara, dapatnya semua sama kok, saudara. Tapi bagaimana cara mereka berdagang? Bagus kata dipakai, berdagang. Oh betul, saudara. Tuhan itu punya bisnis, saudara. Tuhan punya bisnis. Dan bisnisnya bisnis kerajaan surga. Amin. Dan kalau kita semua berkata, Tuhan, aku ini hambamu. Dan aku akan ikut dengan bisnis kerajaanmu, Tuhan. Bisnis kerajaan surga. Aku sedang menghasilkan sesuatu yang menguntungkan buat kerajaan surga. Amin. Orang-orang yang mau kerja dapat 1, dapat 10, dapat 5. Tapi ada 1 yang hari itu. Yang dia 1, ketika tuannya datang tetap 1, saudara. Tetap 1 dan tidak berubah. Apa yang dia dapat cuma 1. Apa yang dikatakan di ayat 20. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah mina Tuhan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Ayat 20. Sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh. Dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan tabur.
Katanya pada orang itu, hai hambaku yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Hamba yang ketiga adalah hamba yang memandang tuannya, tuan yang jahat. Dia gak kerja, cuma kayak satu mina. Kok dia pengen mendapat yang banyak? Saya gak mau, tak pulangin satu lagi. Saudara, berapa banyak hamba-hamba Tuhan hari ini, engkau punya sikap hati menjadi hamba Tuhan yang jahat. Dan kau tidak pernah berbuat apa-apa dengan sebuah kepercayaan yang dia beri dalam hidupmu. Engkau tidak pernah mengembangkan. Saudara, kita bukan ngomong tentang jadi gereja besar, punya uang banyak. Enggak, saudara. Setiap kita punya ukuran masing-masing yang berbeda. Setiap kita. Tapi apakah engkau bisa maksimal mengerjakan? Kalau yang satu ini menghasilkan jadi dua. Tuannya sudah berkata cukup. Kamu udah kerja keras. Satu jadi dua cukup. Tapi yang satu ini dia tidak buat apa-apa. Dia simpan dan dia berkata, kamu Tuhan yang jahat. Kami bukan itu, Pak. Kami bukan orang seperti itu. Mungkin kita tidak sadar. Pernah gak saudara memikirkan, kenapa yang lain diberkati ya gerejanya? Kenapa hebat ya? Aku enggak. Tuhan tidak adil. Engkau hamba yang ketiga loh. Dan kau berkata kau tidak adil. Kenapa hamba Tuhan itu dipakai luar biasa. Yang sana diberkati luar biasa. Yang sana berdoa didengar. Yang sana ditolong. Aku tidak. Engkau sedang pemain dalam cerita ini. Hamba Tuhan yang ketiga. Engkau simpan dan kau berkata, engkau jahat Tuhan dengan hidupku. Kau buat aku susah menderita dalam pelayanan. Pernah enggak saudara timbul dalam hatimu tanpa kau sadari? Di sini kau berkata, kenapa aku enggak diberkati dan susah hidupku? Bahkan untuk makan aja Tuhan, aku menderita. Saudara sedang memainkan peran hamba yang ketiga. Engkau tuduh dia jahat. Engkau tuduh dia tidak benar dan tidak fair. Berubah saudara. Ketika dia sudah panggil semua. Dan dia tegur hamba yang ketiga. Dan dia berkata apa yang dia punya. Ambil. Yang satu yang dia punya diambil. Dikasih ke yang 10. Ada pertanyaan. Loh, kenapa kok dikasih ke yang 10? Lalu katanya pada orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu, ayat 24. Daripadanya, berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepadanya, Tuhan, ia sudah punya 10. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Kalau engkau bisa rajin mengerjakan saudara, sangat rajin. Engkau akan diambilin punya orang, dikasih ke saudara. Loh, kan udah banyak Tuhan. Tuhan berkata, bagus, aku kasih dia. Sebab ini hamba Tuhan yang punya potensi besar. Kalau aku tahu dia 10 punya, saya tambah 1 11. Berikutnya dia akan buat jadi 100 lebih banyak. Sebab ini orang yang sangat sungguh-sungguh. Kenapa? Kenapa? Ada pendeta, ada gereja yang terus dibuat maju, sangat maju oleh Tuhan. Dan ada yang dibuat sangat susah. Bahkan apa yang dia punya diambil sekalian. Kenapa? Sebab kita sering bertindak memainkan peran hamba yang ketiga. Kecewa, marah pada dia. Dan tuduh dia sebagai Tuhan yang jahat. Tapi kalau kau mengerjakan bagianmu dengan sungguh-sungguh, dia akan ambil punya orang yang malas. Dia tambahkan dalam hidupmu. Amin. Tapi orang tidak pernah tahu saudara. Bahwa apa yang mereka kerjakan ini saudara. Waktu mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ada reward upah yang mengejutkan. Ayat 17. Katanya pada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Tiba-tiba 10 kota dikasih
untuk hamba yang berhasil mengembangkan 11 juta itu saudara. Uang 11 juta itu dia kembangkan. Jadi 10 kali lebih banyak. Kamu dapat 10 kota. 10 kota itu gila loh saudara. Kalau engkau pegang 10 kota, semua pajak penghasilan jadi milikmu saudara. Dan tiba-tiba upahnya di luar yang mereka bayangkan. Dan mereka diubah dari hamba menjadi wali kota atau gubernur sekian kota. Amin. Tuhan dengan kita, kadang-kadang dia berikan perkara kecil. Berani kau mengerjakan dengan sungguh-sungguh yang kecil itu. Karena dia berkata, barang siapa setiap perkara kecil, aku akan memberikan dia perkara-perkara besar. Amin. Dan hari itu dia shock. 10 kota dia dapat. Yang dapat 5. Karena kamu 5. 5 kota buat kamu. Dan dia dapat. Dan orang yang paling menyesal adalah orang yang menguburkan 1 talenta itu. Sebab dia tidak dapat apa-apa. Bahkan yang 1 diambil, diberikan kepada yang lain. Hari ini saudara, mari kita mengerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Kerjakan bagian kita dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu mengerjakan bagian itu, kerjakan dengan serius. Dipercaya Tuhan, dia akan memberikan banyak hal dalam hidupmu. Amin. Perkataannya limitless, tanpa batas. Sebab ketika dipercaya, maka seperti yang dalam cerita ini, 10 kota diberikan, 5 kota diberikan. Hari ini, setiap kita punya calling masing-masing. Tidak usah pengen kayak orang lain, gak usah. Tapi yang penting adalah sangat sungguh-sungguh mengerjakan apa yang Tuhan percayakan. Dan saudara akan melihat ada sebuah reward, ada sebuah upah yang di luar nalar kita, yang diberikan dalam kehidupan kita. Abraham beriman pada Tuhan, betul? Dan dia dapat anak Ishak. Tapi ketika Abraham dipercaya Tuhan, dia dapat bukan Ishak loh. Tuhan berkata, aku akan jadi bapak bangsa-bangsa. Dari Ishak akan melahirkan bangsa-bangsa. Ishak punya anak Yakub, dan Yakub jadi satu bangsa besar. Dan Abraham sendiri jadi bapak orang beriman. Amin. Kalau cuma percaya, cuma dapat Ishak kok. Waktu dia dipercaya Tuhan, dia melahirkan bangsa-bangsa. Yusuf, dia punya mimpi jadi raja. Kalau dia cuma percaya, dia jadi raja. Tapi ketika dia dipercaya Tuhan, dia menjadi raja di Mesir, Perdana Menteri Mesir. Dia menyelamatkan Mesir dari kelaparan. Tapi dia juga menyelamatkan keluarganya. Dan dialah yang membuat bangsa itu menjadi satu bangsa di Goshen. Sebab dia dipercaya Tuhan. Hana, dia teriak minta anak, dapat Samuel. Karena imannya. Tapi detik dia dipercaya Tuhan, anaknya jadi hakim terbesar di Israel. Seperti raja loh hakim waktu itu. Dan dia mengurapi 2 orang raja. Saudara, bedanya toh orang beriman dan orang yang dipercaya. Orang yang percaya dan orang yang dipercaya itu kan berbeda. Saya berdoa, jadilah hamba-hamba yang bisa dipercayai. Amin. Dan bagian kita limitless. Bagian kita tidak terbatas. Saya berdoa, hamba-hamba Tuhan, jangan pernah mengubur dan kau tidak berbuat apa-apa. Jangan ada kekecewaan di sini pada Tuhan. Jangan. Kerjakan apa yang ada. Dan biar kota-kota sedang jadi warisan saudara. Amin. Tutup Alkitab saudara, kita berdiri sama-sama.